Oke, para nawaning yang berbahagia, malam hari ini kita akan langsung lagi mulai melanjutkan sesi tadi nggih, presentasi. Namun sebelumnya kita cek dulu konsentrasi kita. Siapa kita? Apa misi kita? Oke, tepuk 1 kali. Pakai cara saya ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke deh, keren. Baik. Kayaknya ini sedang prima ya, jadi sudah cukup. Oke. Dalam, monggo. Oke. Oh, tadi jajan tuh nih. Oke, monggo Neng. Oke, baik. Karena malam ini ada beberapa materi nggih, masih ada 2 materi lagi malam ini, yaitu pertama analisis stakeholder. Oh, durung bayar Neng, jangan lupa. Oke. Kita tunggu Neng Uswah keluar dulu karena matanya semua ke Neng Uswah. Oke, malam ini kita masih ada 2 sesi. Yang pertama analisis stakeholder. Kemudian yang kedua adalah analisis sosial dengan menggunakan social presencing. Nah, jadi karena masih 2 ya Neng ya. Jadi kita nanti akan presentasikan dulu 5. Pripun, panas? Dingin? Oh, agak sumuk. Habis makan kali ya. Oke. Nanti kita hidupkan lagi. Nggih Neng. Nggih monggo, kita akan presentasi mungkin 5 menit ngoten nggih setiap kelompok biar enggak terlalu lama. 5 menit, kalau bisa lebih kurang nggih, lebih baik lagi. Nggih, silakan untuk yang kelompok 1, kami persilahkan. Boleh pakai yel-yel nggih? Kayaknya sudah menyiapkan yel-yel. Pripun? Tes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung saja karena hanya diberi waktu 5 menit. Nggih, niki kami mengawali untuk analisis kasus nggih dari kelompok 1. Seperti yang teman-teman bisa melihat di slide, untuk kejadiannya dari kasus yang diberikan kepada kami, ini adalah 101 anak menjadi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Ya, yang mana ini terjadi di lingkungan lembaga pendidikan dalam 8 kasus yang berbeda. Jadi 101 itu berbeda-beda dalam 8 kasus, yang mana 5 kasusnya itu terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Jadi mungkin bisa, di situ nggak ada detailnya nggih, jadi bisa pesantren, bisa madrasah. Dan yang 3 kasus itu terjadi di lembaga pendidikan sekolah asrama. Kan sekarang banyak nggih sekolah boarding school, tapi dia dalam naungan Kemendiknas. Kemudian ini untuk kejadiannya, lalu selanjutnya di bawah untuk fakta, peristiwa dan data. Menurut data yang berdasarkan data yang disampaikan dalam kasus yang diberikan, ini korban kebanyakan adalah anak laki-laki. Dengan detail presentasi, 69% dari 101 korban tadi adalah anak laki-laki dan 31% adalah anak perempuan. Kemudian berdasarkan data kasus tadi yang sama, pelaku kebanyakan adalah guru. Jadi dengan total 11 orang pelaku, jadi korban itu 101, ini 11 pelaku, di mana dengan rincian 72% adalah guru laki-laki dan sisanya adalah murid laki-laki. Ya, jadi di sini kalau dalam kasus yang terjadi ini adalah kebanyakan pelakunya semuanya laki-laki dan korbannya kebanyakan laki-laki. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya. Lalu kemudian peristiwa dalam laporan kasus ini ada 3 peristiwa yang dituliskan dalam kasus ini. Yang pertama adalah yang terjadi di Sumatera Barat. Ini yang berarti di pondok pesantren nggih.
Pelakunya 2 orang, salah satunya pengasuh asrama yang mencoba untuk mencabuli 40 santri. Modusnya anak dipanggil ke kamar untuk mijit. Okay. Lalu yang kedua di Kecamatan Majalaya, Kerawang, Jawa Barat. Dengan korban 20 santriwati, pelakunya juga guru, pengasuh ya, yang mencabuli dengan membuka pakaiannya dan meraba korban saat sedang mengaji. Oke, selanjutnya peristiwa yang ketiga. Next nih. Peristiwa yang ketiga ini terjadi di Gresik. Ini lebih miris lagi ya. Jadi korban ini sudah mengalami kasus pelecehan sebelumnya, lalu dititipkan ke pesantren yang menjadi shelter, terpercaya menjadi shelter untuk korban pelecehan. Ternyata di pesantren yang kedua dilecehkan lagi oleh kiainya. Insyaallah. Nah, ini untuk fakta, peristiwa dan data. Lalu kemudian kami mencoba untuk menganalisis yang pertama tentang pola dan tren yang terjadi. Ini kami menganalisis dari kasus yang diberikan, yang terjadi. Ini pola dan tren yang kemudian mendukung ya terjadinya kasus-kasus yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah korban tidak mengerti perilaku yang dianggap pelecehan, sehingga tadi ya kita temukan bahwa itu terjadi saat anak mengaji, lalu anak diminta untuk memijit. Itu kan berarti ketika sampai terjadi berarti kan polanya adalah korban belum mengerti kalau perilaku yang diberitakan tadi adalah suatu yang bentuk pelecehan. Kemudian pola selanjutnya adalah tren bahwa melayani guru ini adalah keharusan. Dan kemudian selanjutnya juga pola biasa dan diperbolehkan masuk ke ruang pribadi guru atau pengasuh atau kiai atau apalah itu istilahnya. Ini pola dan tren yang kami analisis dari beberapa peristiwa yang ditugaskan. Oke, selanjutnya nih. Oke, untuk struktur penyebabnya di sini kami melihat ada 6 poin ya. Yang pertama adalah culture of silence. Ya, jadi kebiasaan atau budaya yang mengharuskan anak didik itu untuk diam, tidak berani melapor, tidak berani bersuara. Kemudian juga sami'na wa ata'na yang mutlak pada guru, sampai tadi disuruh memijat ya mau-mau saja gitu. Kemudian kesalahan tafsir nilai agama, karena tadi kita lihat bahwa ada kasus yang terjadi dilakukan saat anak mengaji, gitu kan. Berarti kan ini ada celah yang digunakan oleh gurunya sendiri. Lalu kemudian relasi kuasa guru kepada murid, kemudian normalisasi perilaku yang melecehkan, lalu stigmatisasi terhadap korban pelecehan sehingga pelaku menganggap sah saja korban dilecehkan. Ini yang kami tangkap dari peristiwa yang terakhir tadi, bahwa korban ini ketika dititipkan pernah mengalami pelecehan seksual yang pertama, dititipkan ke pondok pesantren yang mestinya menjadi shelter, tapi ternyata malah mengalami pelecehan yang kedua. Kemudian untuk mental modelnya kami menganalisis bahwa kemungkinan untuk dari kiai atau guru yang menjadi pelaku itu mereka memiliki pola pikir seperti, oh saya berada di posisi aman, murid tidak akan berani menolak perintah saya dan atau melaporkan perilaku saya. Ya. Kemudian juga pola pikir seperti melecehkan korban pelecehan seksual sebelumnya, itu dia sudah jadi korban, jadi ya sudah jadi korban, jadi sah-sah saja untuk dilecehkan kembali seperti itu. Ya. Kemudian POV-nya pengurus ya, atau sivitas dalam lembaga pendidikan tadi, yaitu harus menjaga nama baik pesantren sehingga sebisa mungkin kasus-kasus itu ditutupi atau tidak ditanggapi dengan baik. Kemudian untuk POV sendiri dari santrinya, yaitu apapun yang diperintah guru harus nurut. Kemudian juga bisa jadi malu atau takut untuk mengungkapkan. Next nih. Mohon maaf tadi bikin presentasinya terburu-buru. Bisa dilihat di grup ya yang lengkapnya. Sebentar. Ya, ngapunten. Sebentar, saya lihat dulu. Kemudian ada POV atau pola pikir dari santri yang tadi menjadi korban pelecehan sampai 2 kali. Itu kami menganalisis bahwa dia berpikir seperti kayak ya sudah pasrah, gitu. Ini takdir saya, gitu ya. Jadi kayak udah, ya dulu saya kejadian begini, ya sekarang diginikan lagi,
ya wes lah, mungkin bagian saya seperti ini gitu ya. Atau misalnya terlanjur merasa enak. Jadi ini maksudnya ini analisis gitu, analisis sehingga atau tidak merasa disakiti gitu. Oke. Jadi ini hanya analisis kami. Kemudian kami coba menganalisis ada pola pikir dari model berpikir dari wali santri, khususnya yang tadi misalnya anaknya jadi korban pelecehan kedua itu, analisis kami wali santri itu akan berpikir, oh ini pesantren mau menerima anak saya yang notabene sudah jadi korban. Jadi dia merasa ya insya Allah aman lah, karena di pondok pilihan yang mau nerima anak saya, padahal anak saya sudah jadi korban. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau dilecehkan lagi di situ, gitu. Kemudian kalau dari berita yang tadi kami baca bahwa kalau untuk POV dari pihak otoritatif ini sebenarnya tidak mendukung terjadinya kekerasan ya, karena kalau dari di situ lembaga masyarakat yang disebutkan adalah FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia, itu bahkan meminta untuk kejadian seperti ini ditindak tegas pelakunya. Baik, terima kasih. Ini saja dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, luar biasa, kita berikan power boost dulu untuk kelompok 1. Power boost. 1, 2, 3. Luar biasa ya Neng. Monggo, ada nggak masukan dari teman-teman satu kelompok? Tambahan mungkin? Tadi yang POV yang sudah terlanjur merasa enak itu apa ya Neng? Oh iya, korbannya. Oh. Oh yang peristiwa yang ketiga. Oke. Nggih. Mungkin nanti kita minta pendapat psikolog kali ya. Gimana sih untuk korban-korban kekerasan? Nggih, soalnya ngeten, saya tuh dulu pernah menemukan mahasiswa saya Neng itu menjadi korban kekerasan seksual ayah tirinya itu sejak dia SMA. Sejak SMA kelas 1, kemudian sampai punya anak bayi, dia diungsikan keluar kota, bayi itu dibawa pulang lagi, diakui sebagai anak saudara yang itu dirumati oleh ibunya pada akhirnya. Tapi ibunya nggak tahu kalau itu anak tirinya punya anak dengan ayah tirinya gitu. Terus pokoknya ruwet ya. Nggih, jadi itu anak tiri dihamili ayah tiri gitu. Dan memang kasusnya perkosaan waktu itu. Nah, karena dia anak kecil ya anak-anak masih belum paham. Jadi memang saya tanya-tanya itu ternyata sampai anak itu usia 5 tahun, anak yang dia lahirkan dengan ayah tirinya itu nggak ada yang, ibunya tidak curiga. Ibunya tidak curiga, ya percayanya itu anak bayi yang diadopsi begitu ya dari saudara gitu. Padahal itu anaknya sendiri. Jadi memang waktu hamil langsung anaknya diungsikan keluar kota, dikoskan. Ya bahasanya sih, ya ayahnya yang mengungsikan gitu. Jadi bilangnya ya sekolah di luar kota. Wong Jeporo Kudus kan deket, jadi ditaruh di Kudus. Nah itu memang ketika kuliah itu kebetulan karena mahasiswa gitu kan. Ada sedikit kelainan itu gini, yang agak curiga itu kalau dia pulang telat, ayahnya pasti cari, ayah tirinya itu pasti cari ke kampus. Pak kayak gitu terus kan kita jadi aneh ya, ini ono foto gitu. Bahkan kalau kebetulan anaknya punya pacar, itu ayahnya sempat marah-marah sama pacarnya. Pokoknya enggak wajar gitu, itu berkali-kali Neng, sampai akhirnya ada baku fisik ayah dengan anak itu. Oke, dari situ kemudian akhirnya ayahnya itu ya singkat cerita gitu ya. Ayahnya itu ngomong sama pacarnya bahwa kamu udah tahu belum anak ini? Kamu udah tahu belum dia tuh seperti apa? Tahu nggak dia punya anak? Oh, kayak gitu-gitu. Akhirnya semua tahu kan, wong itu berkelahinya di tempat KKL. Bayangkan ya, di pengadilan, karena KKL-nya di pengadilan. Berantem di tempat parkir, akhirnya kita semua tahu gitu. Nah itu memang kecurigaan sejak kelas dia semester 1 Neng. Nah kemudian singkat cerita saya langsung ngomong, gimana kalau ayahmu dilaporkan aja ke polisi? Itu kan karena memang ya kayaknya kok udah parah sekali gitu, dan apakah kamu akan
dalam cengkramannya terus. Karena setiap kuliah telat sedikit itu udah pasti dijemput atau ditelepon. Enggak boleh ya posesif, enggak boleh ngomong sama siapapun, enggak boleh bergaul. Jadi akhirnya saya berkomunikasi dengan dia, gimana kalau ayahmu kita laporkan. Saya tuh takut Bu, ibu saya tuh kena jantung kan, ibunya kena jantung, saya khawatir ada apa-apa dengan ibu saya. Jadi hidupnya anak ini tuh kayak tersandra gitu. Jadi satu sisi dia nggak bisa berhubungan dengan laki-laki lain, sisi lain dia juga kayak, saya merasa dia masih menjadi budak ayahnya ya. Saya suudzonnya begitu karena anak ini masih terus dalam pantauan ayahnya. Dan saya sempat punya kecurigaan, korban ini jangan-jangan kamu suka sama ayahmu, kok saya nggak boleh melaporkan gitu. Jadi saya melihat dia gamang karena semua kebutuhan, ya tadi relasi kuasa ya, lagi-lagi semua kebutuhan rumah itu ayahnya. Ibunya sakit jantung. Kemudian saya mau melaporkan, besok Bu saya jawab Bu, besok pagi. Sejak saat itu saya nggak pernah ketemu dia lagi. Nggih, jadi saya nggak pernah ketemu dia dan dia akhirnya lulus wisuda tanpa pernah bertemu dengan saya lagi. Ya padahal saya di situ. Pokoknya nggak mau lagi membicarakan itu. Nah, jadi kesimpulan saya memang dia satu sisi dalam situasi terjepit, satu sisi ingin melindungi ibunya, melindungi keluarganya, dan juga melindungi ayahnya. Nah, terakhir saya tanya, apa kamu seneng sama ayahmu? Kok kayaknya nggak boleh gitu. Ya dia nggak jawab, nggak bisa Bu. Terus kamu nggak sakit? Masa depanmu dibegitukan? Mboten Bu, nggih memang sudah bagian saya gitu. Iya itu sudah bagian saya, tadi takdir itu. Dan memang anaknya tuh cantik, tidak pernah menampakkan muka-muka yang bete gitu ya. Mukanya tuh sangat ikhlas, sangat baik, nggih, kalem sekali. Nah ngoten ning. Jadi dari kisah itu iya. Ya belakangan saya tahu dia ternyata sudah hijrah ke Jakarta dan menikah gitu ya, dan kayaknya nggak pernah pulang lagi ke Jepara. Jadi memang dia bilang saya cuma ingin lulus cepat Bu, dan setelah itu saya ingin pergi keluar dari Jepara. Bayangkan ya Ning ya, itu mahasiswa Islam gitu ya, NU lagi gitu kan, ada siswa yang seperti itu, mahasiswa yang seperti itu, dan dia menanggung sekian puluh tahun, ya, betul. Dan itu saya tadi kecurigaannya, apa seneng yo gitu. Nah itu, tapi kan memang ada ya teorinya ya, korban itu bisa mencintai pelaku gitu. Mangga, ya? Nah nanti mungkin Bu Alisa yang bisa menjelaskan, monggo. Ngapunten, kulo dari kelompok 1 ingin menambahkan tadi sudah sempat disebutkan tentang Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu mungkin ini untuk tambahan ya, ilmu saja untuk kita. Jadi di beberapa kasus di mana memang ada korbannya itu malah menyukai atau mencintai bahkan si pelakunya gitu. Dan ini mungkin terbentuk dari ini sebagai apa ya? Defense mechanism lah gitu, mungkin pertahanan diri, sistem pertahanan diri, di mana mungkin ya kita nggak tahu ya lebih lanjutnya bagaimana kasus ini dalam korban yang tadi mau menjadi korban yang berulang gitu, apa mungkin pelakunya yang kedua ini menawarkan mungkin kenyamanan dan lain sebagainya, keamanan, sehingga si korban ini akhirnya merasa mendapatkan rasa aman yang salah gitu. Jadi mungkin dari peristiwa sebelumnya dia merasa ketika ketahuan itu terancam atau misalnya aibnya terbuka, terus pas mondok di pesantren kedua dia kayak mendapatkan kasih sayang atau rasa aman yang ditawarkan oleh seseorang yang justru menukarnya dengan ternyata pelecehan lagi gitu. Jadi bisa jadi mungkin analisis lebih lanjutnya bahwa si korban ini mengalami Stockholm Syndrome itu sebagai defense mechanism gitu. Mungkin nanti Ning Alisa sebagai psikolog lebih paham gitu saja. Terima kasih.
Nggih niku apa ya, saya jadi ingat cerita itu mawon. Oke, terima kasih. Nah, karena ini baru latihan nggih. Jadi pasti kalau kita pengen tahu yang sesungguhnya kita harus memang penelitian, riset, memang betul-betul melakukan wawancara gitu ya. Tapi karena ini latihan ya jadi ya kita maafkan. Kita maafkan artinya namanya kita latihan gitu ya Neng ya. Yang penting bisa menempatkan mana yang pola gitu ya. Mana yang pola tren, mana yang struktur penyebab, dan mana yang menjadi mental model. Nggih, saya kira itu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompok 2, monggo. Kelompok 2, silakan. Oh, pakai kertas? Enggak. Baru diedit. Nggih pon, mboten napa-napa. Kita lanjut dulu nggih, kelompok 4 yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih, ini kami dari kelompok 2 sudah melakukan analisis iceberg. Untuk yang pertama adalah tentang kejadiannya. Kejadiannya yaitu berupa kekerasan seksual yang terjadi di pesantren setingkat MTS terhadap 43 santri laki-laki di Agam, Sumatera Barat. Fakta yang pertama, pelaku merupakan guru laki-laki pondok pesantren, inisialnya RA, 29 tahun, dan AA yang usianya baru 23 tahun. Pelaku menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 82 ayat 2 junto, pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan maksimal 15 tahun penjara. Lalu fakta yang kedua tentang korban, yaitu berjumlah 43 santri laki-laki, di mana 3 orang itu disodomi dan sisanya mengalami pelecehan seksual. Kemudian korban ini mengalami trauma yang mendalam, juga mendapatkan stigma sosial. Itu berdasarkan dari kesaksian dan pelaporan salah satu korban. Untuk fakta selanjutnya yakni tentang nama pesantren. Pesantrennya lokasi kejadian berada di MTI Canduang di Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fakta yang keempat yakni mengenai tentang wali santri. Jadi wali santri ini sempat denial atas laporan korban. Jadi korban itu sudah sempat speak up dengan wali santri, namun wali santri itu tidak percaya dengan pengakuan dari santri tersebut. Sehingga korban melakukan tindakan kabur dengan cara berjalan kaki hingga 10 km. Kemudian meminta dijemput oleh kakak temannya melalui telepon, baru kemudian wali santri itu percaya. Nah, atas kejadian ini wali santri tersebut terdeteksi tidak mengalami trauma atas kejadian yang menimpa anaknya ini. Dan setelah kejadian ini justru wali santri ini berupaya untuk mencari pondok pesantren lain untuk menitipkan anaknya yang sudah menjadi korban pelecehan ini. Fakta yang selanjutnya yakni pihak pesantren ini dalam kasus ini dia sangat kooperatif dengan pihak berwajib, dan dia mendukung korban, ditandai dengan adanya mitigasi dengan membentuk tim investigasi dan mendatangkan pihak psikolog. Mungkin selanjutnya Neng Ayun. Baik, selanjutnya teman-teman, pola dan trennya kita lihat dulu kronologi kejadiannya. Yang pertama, gurunya minta pijit, sama ya kayak tadi di kasus pertama, pada jam 1 dini hari. Biasanya itu dipijitnya lama, tapi kali ini dipijitnya sebentar doang. Terus tiba-tiba muridnya disuruh tidur rebahan di
kamar gurunya, kamar tamu gurunya, lalu disitulah kejadian tersebut terjadi. Korban tidak diperkenankan bicara, diancam dan disumpah. Nanti kalau kamu ngomong kamu nggak naik kelas gitu, diancam-ancam seperti itu. Nah, pola ini terus terulang di minggu kemudian, 1 minggu kemudian, dan pelaku ini melakukan tindak pelecehan seksual ini sejak tahun 2022. Jadi tahun 2022 sampai terlapor, sampai ketahuan itu terkumpul jadi 43 korban seluruhnya. Struktur dan penyebabnya sebagaimana sudah kita pelajari tadi, ada relasi kuasa, korban terintimidasi, merasa tertekan, terancam, terus ada tempat rawan yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual di dalam pesantren tersebut. Selanjutnya, tidak ada regulasi pengasuhan terkait batasan interaksi guru dan murid di pesantren tersebut karena guru dan muridnya masih bisa terus berinteraksi sampai jam 1, bahkan ada yang sampai jam 3 dini hari. Itu kan berarti tidak ada peraturan dari yayasan atau dari pesantrennya yang membatasi kok sampai jam segitu muridnya nggak disuruh tidur. Nah, yang terakhir, struktur penyebabnya yang ikut menyumbang terjadinya kekerasan seksual adalah wali santrinya tidak peka dengan keadaan anaknya, karena anaknya sudah sempat mengeluh dan matur ke orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menerima keluhan tersebut. Terakhir, mental model, dari segi guru atau membimbingnya, saya sudah capek membimbing, jadi sudah wajar saja kalau saya minta dilayani. Halah, mereka masih kecil, belum tahu apa-apa. Dari segi santrinya, pengen mendapatkan barokah melalui mijitin guru sendiri, takut banget tidak naik kelas nanti. Kalau aku cerita nggak ada yang percaya, bahkan orang tua aku sendiri pun nggak percaya. Dari segi wali santri, jangan-jangan ini alasan dari anakku supaya dia nggak mau mondok di situ. Soalnya pergaulan di pondok ini adalah pergaulan terbaik. Kalau dia keluar pondok, pergaulannya jadi tidak karu-karuan. Makanya ketika keluar dari pondok itu, wali santrinya tetap mencari pondok yang lain untuk memondokkan anaknya. Sayangnya tidak diterima oleh pondok-pondok yang lain karena pondok lain takut anak tersebut yang menjadi korban ini suatu saat menjadi pelaku, belajar menjadi pelaku. Next, nih. Iya, dari segi polisinya, ini polisi, dinas PPA sama dari pihak pesantrennya kooperatif ya teman-teman. Artinya feedbacknya atau responnya positif. Dari polisi langsung melakukan penyelidikan. Jadi ada indikasi korbannya nggak diselidiki secara mendalam, ternyata setelah diselidiki nambah lagi jumlah korbannya. Dari dinas PPA Perlindungan Anak siap mendampingi seluruh korban dengan pendampingan psikolog sampai traumanya hilang walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Terakhir, pesantrennya dia mengerahkan tim khusus dari 10 orang pengacara dari alumni dan juga membentuk tim investigasi internal di mana tim investigasi ini juga menyumbang jumlah korban yang akhirnya dilaporkan kepada polisi. Setelah itu terakhir dari pihak pesantren melakukan evaluasi proses pembelajaran di luar kelas yang ada di lingkungan pesantren tersebut. Itu kan interaksi antara guru dan muridnya itu terjadi di luar kelas, artinya secara private gitu ya, nggak yang rame-rame seperti ini. Gitu, yang itu dievaluasi lagi oleh pihak pesantren. Cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Barangkali ada masukan dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Ya, sekedar sebelum beliau-beliau kembali ke tempat duduknya, kayaknya sudah oke ya? Oke, untuk struktur polanya tadi. Ngeneng, mungkin niki secara keseluruhan mawon, untuk pola dan tren ini sebetulnya tidak harus kita terpaku pada kasus itu saja.
Jadi pola tren ini kita juga bisa melihat bagaimana pola-pola tren yang terjadi secara umum dalam kasus kekerasan seksual di pesantren gitu. Jadi enggak apa-apa, tapi sudah banyak tadi yang oke nggih. Cuman itu saja. Jadi nanti kalau melakukan benar-benar, yang melakukan benar-benar di lapangan, ya bicara pola tren itu bisa bicara secara keseluruhan pola-pola dan tren-tren yang terjadi gitu. Oke? Bungkus nggih. Kita berikan power boost untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Sangat teliti sekali ya dan detil. Keren sekali ibunya ini. Monggo kelompok 3. Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami pada kasus studi kasus 3. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu untuk kelompok 3, yaitu yang pertama Neng Dhomiratul Firdaus, kemudian Neng Nufisa Rizky Dini El Ulya, kemudian Neng Saadatul Asfia, kemudian Neng Dewi Nikmatul Izzah, kemudian Neng Homsiatul Mukaromah, Neng Zuyinah, Neng Mamluatul Maghfirah, dan saya sendiri Jiryana Hayu Rosita. Kejadiannya, oknum santri berusia 19 tahun melakukan pelecehan terhadap santri perempuan dan anak-anak dengan modus meminta pijat punggung. Dia melancarkan aksinya saat korban lengah. Jadi kok saya perhatikan dari awal tadi kok kebanyakan kok modusnya itu kok minta pijat. Kadosnya pijat itu memang enak nggih. Kemudian fakta, peristiwa, dan data. Korban melapor pada orang tua, kemudian orang tua melapor kepada pihak polisi, kemudian pelaku sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 19 Februari 2024. Pola dan tren, yang pertama tidak ada batasan interaksi antara santri putra dan santri putri. Karena memijat lawan jenis itu sebenarnya kan nggih mboten pareng. Dadosé memang sepertinya tidak ada batasan interaksi antara santri putra dan santri putri. Kemudian yang kedua adanya senioritas, ketaatan mutlak, dan relasi kuasa. Kemudian yang ketiga adanya manipulatif. Lanjut Neng Homsi. Makasih Neng Ayu. Baik, dilanjutkan. Kemudian kami coba mengidentifikasi tentang struktur penyebab kejadian ini. Kami melihat bahwa kurangnya pengawasan dari pengasuh pesantren, dari pengelola. Bagaimana santri putra dan putri bisa berbaur dengan mudahnya hanya untuk alasan memijat. Karena ini pelakunya santri sama santri. Ini ini luar biasa menurut saya. Kemudian jelas ada hierarki di situ ya, walaupun di level santri itu ada hierarkinya. Jadi sesama santri pun mungkin ada mu'allimah, ustadz dan mudir dan semacamnya mungkin terlihat seperti itu. Kami soalnya memang dalam beritanya itu tidak dijelaskan. Kami juga melihat bahwa lingkungan pesantren ini tertutup. Bisa-bisanya ya sesama santri laki dan perempuan punya akses sebegitunya untuk pijat-pijatan laki dan perempuan. Kemudian ada ruang aman bagi santri untuk bercerita terhadap apa yang tidak ada ruang aman bagi santri untuk bercerita terhadap apa yang dialami. Artinya santri ini kejadiannya di pondok, tetapi tidak pelaporan itu tidak dianulir oleh pesantren, tetapi justru masuk ke orang tua seperti itu. Kemudian sudah bisa dipastikan ini tidak ada edukasi seksual untuk santri. Bahkan santri putri bisa mijat ya untuk seniornya kayak gitu. Kemudian kami melihat bahwa pihak kepolisian memiliki otoritas yang kuat dalam menangani kasus ini. Kami melihat bahwa walaupun polisi biasanya mengalami tekanan-tekanan ya, pada kasus ini tidak ada. Kemudian di sini kelompok kami juga melihat secara sistem sosial
di pesantren ini berlangsung yang namanya patriarki seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, mental model kemudian di sini kami mengidentifikasi hanya ada 5 aktor karena memang dalam berita yang dicek saya mencoba apakah institusi media ini juga terlibat di dalamnya, ternyata yang mengupload beritanya ini itu langsung dari web Polres gitu, bukan media-media massa yang lainnya. Kemudian di sini yang pertama secara dari institusi kami melihat bahwa ya laporkan saja, yang penting tidak mencemari nama baik pesantren kami gitu. Karena dari data tidak ada nama pesantrennya, bahkan inisialnya pun itu tidak disebutkan. Jadi rasa-rasanya kami melihat oh ini yang tidak apa-apa, yang seperti itulah gitu. Dan pesantren terlihat lepas tangan karena tidak ada cawe-cawe di situ. Kemudian dari perspektif pelaku kami melihat aku kuat, aku punya power, dia pasti tidak akan menolak. Makanya dia melanggengkan dengan gampangnya yang namanya senior ini manggil-manggil dengan gampangnya, dirayu dikit pasti mau. Dia gak mungkin berani speak up gitu. Kemudian dari perspektif korban kami melihat bahwa sebenarnya anak ini takut ya, kami melihat takut ada penolakan, buktinya dia melaporkan seperti itu. Terakhir, oke. POV wali santri, nah, ini tegas ini orang tuanya ini. Memang pelaku harus dihukum seberat-beratnya karena memang linknya itu lewat jalur orang tua. Anak saya tidak bisa mendapatkan tempat belajar yang aman di pesantren. Jadi memang harus dihukum seberat-beratnya. Dari kepolisian, nah, ini jelas, ini pelanggaran, tindakan kriminal, melanggar hukum, harus ditindak tegas. Kemudian di situ dijelaskan dalam narasi beritanya itu bahwa kepolisian ini sangat menghimbau bagaimana kejadian ini tidak sampai terjadi di pesantren-pesantren yang lainnya. Dan menjadi catatan juga bagi kami penting bahwa harus ada rekomendasi transformasi sistemik yang harus dilakukan, yaitu yang pertama tentang implementasi protokol perlindungan terhadap anak. Kemudian kurikulum life skill serta mungkin trauma informed care yang harus disiapkan kepada korban. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan para nawaning? Sampun? Oke, cukup baik. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 kita berikan power boost. 1, 2, 3. Oke. Sudah oke ya. Oh, ini ternyata santri dengan santri ya Ning ya tadi ya. Ya Allah, itu Pak Yainya kemana gitu kan. Lama banget, CCTV-nya ada apa enggak gitu kan. Oke, baik. Monggo kelompok 4 kami persilahkan. Silakan. Mangga. Lupa atau lupa yang kelompok 4. Oke. Kita beri semangat dulu lah biar ya. Ayo Neng, monggo Neng. Ini sudah siap. Neng Ervi, Neng Ati, Neng Ihtina, Neng Kuni, Neng Hanifah, monggo. Neng Widya, Neng Bella. Afada. Neng Afada. Ayo. Monggo Neng. Padahal yo di rumah yo biasa, pidato, khutbah ya kan. Monggo Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelihatannya jawabannya sudah mulai lemes nih Neng Maya ya. Entah karena kurang asupan, entah gimana Neng. Coba coba yel-yel aja ya kalau kata Neng Maya. Kita cek sound yel-yel terlebih dahulu. Siapa kita? Kurang semangat, harus semangat lagi. Iya, apalagi yang sebelah sana kelihatan dari tadi asupannya banyak ya Neng ya. Jadi harusnya lebih semangat. Ayo. Siapa kita? Apa misi kita? Ya, tepuk tangan. Matur nuwun. Langsung saja. Kami dari kelompok 4 di sini ada saya sendiri, ada Neng Ervi, Neng Ati, Neng Ihdina, Neng Hanifah, Neng Kuni, Neng Widya, dan tentu Ibu Ketua Pelaksana Neng Bella. Neng Bella Alala, ya karena ada 2 Neng Bella di sini. Oke, kita mulai dari kejadian yang mana data yang disampaikan yang dikirim oleh Neng Maya di grup. Kejadian yang kelompok 4 terima ini adalah santri dicabuli oleh pengasuh pesantren di Kabupaten Demak. Pelaku berinisial MA, umurnya 47 tahun dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 50 juta. Sebenarnya dari kelompok kami tadi sempat berdiskusi juga terkait seringkali nama-nama di berita, baik itu nama pelaku, itu hanya inisial. Walaupun secara etika jurnalistiknya memang harus inisial ya, hanya saja terkadang ada beberapa pihak yang merasa ini tidak fair. Kadang korbannya itu dijelaskan nama lengkapnya, tapi pelakunya hanya inisial saja dengan alibi atau dengan alasan, dengan dalih untuk menjaga marwah pelakunya atau kiainya tersebut dan pondok pesantrennya. Nah, fakta, peristiwa dan data yang kami terima dari kelompok 4, yang pertama adalah kasus ini itu terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Ini waktu yang tidak singkat dengan kasus kekerasan seksual, ini waktu yang sangat lama, sehingga entah karena ini secara internal pondok pesantrennya ini diam, merasa apatis, atau mungkin memang dari korbannya tidak mau untuk speak up dengan jarak waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kemudian fakta selanjutnya adalah korban berjumlah belasan, namun hanya 6 yang bersaksi dan 2 korban diantaranya di bawah umur. Kemudian korban ini sebenarnya tadi itu data atau fakta yang kami terima, kita mencoba untuk reach out lebih dalam lagi, mencari informasi itu dari berbagai media untuk bisa melihat sebenarnya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Ternyata korban yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini adalah laki-laki, di bawah umur. Kemudian korban ini dengan modusnya itu pasti melakukan pemijatan. Nah, dan juga selama kejadian tersebut faktanya korban tidak hanya dilecehkan secara pijatan, tapi juga dilakukan sodomi. Di media bahkan di Instagram yang sempat kami baca itu juga ada, mohon maaf ini agak sedikit vulgar, dilumat kemaluan si pelakunya, kemudian bahasanya dimainkan lah ya seperti itu. Ini adalah istilahnya request dari pelaku kepada korban. Nah,
Kemudian pola dan tren atau pattern of behavior yang kami temukan di dalam kasus ini, yang pertama tentu relasi kuasa ini disalahgunakan kiai kepada santri. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa setiap hubungan itu pasti memiliki relasi kuasanya masing-masing. Namun di fenomena ini relasi kuasa yang dimiliki oleh kiai ini disalahgunakan sehingga terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut. Kemudian adanya praktik manipulasi dengan modus memijat. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya juga. Kemudian pola dan tren selanjutnya adalah korban tidak berani melapor. Sebenarnya hal-hal ini ya menjadi salah satu hal yang memantik kita semua, bahwasanya dari tadi yang disampaikan ini kasusnya modusnya kebanyakan adalah pijat memijat, ya kan? Baik itu santri kepada santri atau guru kepada santri, santri kepada temannya, atau kiai kepada santri atau santri kepada kiainya dan sebagainya. Mungkin ini menjadi salah satu PR kita semua di pondok pesantren seluruh Indonesia dan khususnya di pondok pesantren kita masing-masing ya. Sebenarnya formula apa atau solusi apa yang mungkin nanti kita bisa pikirkan bersama, usaha preventif apa dengan modus-modus seperti ini kan modus yang mungkin tidak terlihat ya. Oh, dengan pijat aja lah, nggak kelihatan, nggak langsung dipanggil, kemudian diperkosa atau dan sebagainya. Ini kan modus yang jarang susah untuk ini ya, secara bukti, secara visumnya juga susah, kecuali kalau memang mohon maaf di oral ataupun di anal gitu, seperti itu. Kemudian struktur atau penyebab yang kami temukan di kasus ini. Satu, santri harus patuh pada perintah kiai. Ini sangat-sangat sering terjadi, salah satu penyebab utama kekerasan seksual di pondok pesantren. Kemudian tidak adanya SOP perlindungan santri di pesantren. Ini yang sempat kita mention tadi di forum, bahwa seringkali SOP ini tidak ada regulasi atau mungkin perjanjian di dalam lembaga kita masing-masing terkait perlindungan atau ruang aman santri di pesantren gitu. Kita hanya fokus secara culture, secara behavior, tapi kita lupa bahwa seharusnya ada regulasi atau SOP khusus yang perlu kita sediakan untuk usaha preventif tersebut. Kemudian lembaga pesantren tertutup dari intervensi hukum. Kemudian juga hukuman yang dijatuhkan itu termasuk ringan, 15 tahun penjara dan 50 juta. Karena kelompok kami tadi juga sempat menganalisis ya, dengan berbagai kejadian dan fakta peristiwa data yang ada, sebenarnya kalau kita mau telaah lebih dalam, itu pelaku seharusnya mengalami pasal berlapis. Satu, dia melakukan pelecehan seksual secara fisik, bisa jadi ketika tadi kita kami reach out data dari media, dari informasi yang lain, pelaku itu sampai mohon maaf anusnya itu rusak ketika divisum. Ini juga menjadi salah satu korban. Ini juga menjadi salah satu tanda mungkin ya bahwa korban ini mengalami pemerkosaan. Jadi yang pertama tadi pelecehan seksual secara fisik, belum lagi pemerkosaan. Kemudian juga kekerasan seksual pada anak. Tentu ini ada undang-undangnya kayak contohnya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Kemudian UU Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Ini seharusnya pelaku mengalami hukuman secara berlapis ya, atau pasar berlapis. Kemudian mental model yang kami temukan, yang pertama tentu kita menyoroti dari sisi pelakunya atau kiainya. Ini kiai dengan alur atau dinamika data atau kasus yang ada, bahwa pasti kalau beliau udah enggak ini ya, doi yang bersangkutan yang bersangkutan ini merasa bahwa hukuman ini bisa kok dinegosiasi dengan bukti ya. Saat informasi yang ada tadi, pengacara atau ahli hukum yang si pelaku itu sempat mengajukan
defense atau tidak bersalah dan pelaku minta dibebaskan. Namun syukurnya dari jaksa JPU-nya, jaksa penuntut umumnya itu tetap kekeh untuk melawan dan apa ya bahasanya itu sesuai dengan regulasi yang ada gitu, dengan bukti yang ada, dengan hasil visum yang ada, sesuai dengan tuntutan yang ada secara regulasi hukum. Kemudian POV dari wali santrinya ini juga disampaikan tadi di wawancara berbagai media, ada rasa tidak terima dari pihak wali santri, salah satu wali santri yang mohon maaf putranya itu bahwa kejahatan yang harus dihukum KS ini adalah kejahatan yang seharusnya pelakunya dihukum secara seberat-beratnya gitu. Karena tadi wali santri merasa ini merusak masa depan anaknya, bahkan secara fisik anaknya. Kemudian dari sisi santrinya pun juga demikian, dengan data yang ada pasti di jarak tahun 2019 hingga 2023 banyak sekali korban yang tidak berani melapor, ya kan, karena takut, malu, kemudian mungkin ini dianggap sebagai aib ya, apalagi ketika dia masih di bawah umur, kan mentalnya belum stabil seperti itu. Itu mungkin mau ditambahkan oleh Neng Ervi. Sampun. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Oh, yang target person. Iya, sebenarnya itu kan target person tentang ini ya, theory of social, yang mana beliau atau si personnya itu tuh, si target person menggarisbawahi pentingnya lembaga atau sistem, dalam kasus ini adalah pesantren ya, itu memiliki yang namanya atau adaptation atau kemampuan untuk beradaptasi atas berbagai kasus atau fenomena sosial yang ada atau konflik sosial yang ada, seperti itu. Nah, ketika sistem atau lembaga instansi tersebut tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk survival, beradaptasi, maka lembaga tersebut memiliki semacam tadi ya, yang kita bilang 5 tahun atau 10 tahun ke depan pasti akan mengalami kehancuran atau tidak bisa survive gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu PR kita bersama, bagaimana lembaga pesantren ini seharusnya dan mau untuk tetap menjaga nilai-nilai yang baik ya, sesuai dengan kaidah yang ada ya, tapi juga tidak menutup untuk bisa lebih transformatif dan menyesuaikan dengan permasalahan yang ada sesuai dengan kasus seperti ini, kasus kekerasan seksual seperti itu. Sebenarnya mungkin Neng Alisa lebih sangat ngelotok dan paham ya terkait banyak teori yang bisa kita gunakan, kita implementasikan di dalam menyusun formula khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Seperti itu. Terima kasih Neng Uswa. Luar biasa sekali Neng Afada. Afada itu pakai dot apa pakai dal? Afada apa afaldo? Nggih, terima kasih Neng, luar biasa sekali penjelasannya, sangat cetha, welo-welo dan apa namanya tanpa tedeng aling-aling ya. Semuanya tadi sudah disampaikan sak jeru-jerune gitu. Nggih, matur nuwun untuk presentasinya. Kita berikan power boost. 1, 2, 3. Boost. Oke, monggo the last but not the least. Oh. Silakan Neng Ayun. Monggo Neng. Ini kok nggak ada yang merasa ini ya? Bon? Monggo, nggak jadi nih. Gantian. Bon, monggo Mbak Neng. Ye. Neng Ita. Ya Allah. Ya Allah.
pakai apa Neng? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya mengawali dari kelompok 5. Sebelumnya izinkan saya menarik nafas panjang dulu. Saya tidak tahu bagaimana Neng Alisa dan Neng Maya bertahan dalam kasus-kasus seperti ini, karena saya dengar 4 saja sudah sesak nafas. Baiklah, dari kelompok 5. Mana ya? Oh, enggak, siap. Siap. Sambil saya mulai, jadi dari kelompok 5, kejadiannya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren berusia 51 tahun terhadap 13 santriwati di Sumeneb, Madura. Kenapa bahagia sekali? Nah, kemudian fakta, peristiwa dan datanya, kekerasan ini dilakukan terhadap 13 korban santriwati berlangsung dari tahun 2016 dan baru sampai dengan 2024 baru ketahuan di tahun 2025. Kemudian pola dan pelaku sempat kabur ke Situ Bondo sebelum akhirnya tertangkap oleh polisi di sana. Nah, pola dan trennya, kalau dari 4 kasus sebelumnya itu modusnya adalah pijat-memijat, maka kali ini berbeda, yaitu mengantar minuman ke kamar. Gitu. Yang menurut Neng Widat seharusnya bisa dicegah dengan memasukkan dispenser ke kamar. Iya. Jadi pola dan trennya adalah korban diperintahkan untuk mengantarkan minuman ke kamar pelaku. Terdapat doktrin ketaatan terhadap guru ya, sehingga menumbuhkan relasi ketakutan sehingga santri tidak kuasa untuk menolak. Nah, para korban juga mendapatkan ancaman kalau bercerita kepada orang lain. Kemudian struktur penyebabnya, santri melayani pengasuh di ruang privat tanpa pengawasan. Ini merupakan hal yang umum di pesantren dan perlu kita mulai kritisi gitu. Bagaimana santri diperbolehkan untuk melayani pengasuh sampai ke ruang privasi. Contohnya ini, mengantar minuman sampai ke kamar. Kemudian doktrinasi ketaatan santri terhadap guru, tidak ada kepekaan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan tampak pada wawancara terhadap keluarga pelaku yang ternyata kaget, saya baru tahu 3 hari yang lalu, nah selama ini kemana aja gitu. Jadi ternyata tidak peka, menganggap bahwa pola mengantar minuman ke kamar itu biasa, padahal itu harus diwaspadai. Kemudian tidak ada sistem yang memungkinkan keterlibatan santri atau ruang aman untuk mengadu. Kemudian struktur penyebabnya juga adalah pimpinan pesantren itu dinormalisasi untuk dilayani terhadap hal-hal yang kecil ya. Kayak minuman aja harus dianterin, makanan dianterin. Padahal ini dinormalisasi bahwa pemimpin pesantren tuh boleh mendapatkan layanan sampai hal-hal dasar yang sebenarnya tidak butuh untuk dilayani oleh santri karena bisa dilakukan sendiri. Kemudian tradisi santri melayani kiai gitu ya. Kemudian wali santri kurang bisa mengawasi, terlibat kolaborasi terhadap kondisi anaknya di pesantren. Kemudian kami tadi diskusi bahwa kalau di Madura ini umum terjadi. Kenapa? Karena mayoritas wali santri itu merupakan pekerja migran yang kerja di luar negeri. Sehingga mereka kalau menyerahkan anaknya ke pondok maka itu pasrah bongkoan. Semuanya dikasihkan ke pesantren. Dan yang terakhir adalah struktur pengaruh sentralis pesantren, tidak ada kewenangan yang merata. Pengasuh sentris, jadi semuanya apa kata pengasuh gitu. Yang terakhir mental model, saya serahkan kepada Ning Ain. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan ya. Jadi dari mental model ini kami mencoba menganalisis POV dari masing-masing pihak yang berkaitan terkait dengan kasus ini. Pertama, tadi diceritakan bahwa kiai tersebut atau pelaku itu sempat kabur ke Situbondo. Ini menandakan bahwa pelaku ini selain memang tadi
kita sebut juga ada krisis moral, dia tidak punya responsibility sehingga menganggap bahwa dengan dia kabur itu akan menyelesaikan masalah. Jadi kabur gitu ya. Tapi ternyata tertangkap juga. Kemudian POV Kiai ya bahwa santri akan takut ketika diancam. Dari kronologi kasus yang kami baca, memang ada beberapa ancaman. Yang pertama, santri diancam untuk tidak bercerita kepada siapapun dan diancam untuk merahasiakan hal tersebut. Dan pada kasus yang terjadi, selain korbannya itu ada 13, ternyata masing-masing korban itu terjadi pengulangan kejadian. Jadi dapat kita bayangkan bahwa terkadang relasi kuasa itu memaksa korban untuk melakukan hal tersebut berkali-kali. Tapi kan kadang-kadang kesalah kaprahnya kita itu ketika kita membaca kasus, kemudian di situ diceritakan bahwa kasus ini terjadi lebih dari satu kali. Seringkali yang muncul respon publik adalah itu mah anaknya juga doyan. Itu mah juga korbannya suka, toh buktinya terulang. Padahal terulang itu bukan berarti korban mau. Terulang bukan berarti korban suka, tapi ada kondisi di mana di sini POV dari korban santri bisa tidak berani speak up, sehingga ketidakberanian itu dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk mengulanginya lagi. Jadi salah satu yang saya pelajari ketika saya membaca kasus-kasus seperti ini adalah kita tidak boleh melakukan menganggap bahwa korban yang dicabuli berkali-kali itu karena dia mau, karena dia doyan, karena dia suka. Itu adalah asumsi yang jahat. Sama artinya kita tidak berpihak kepada korban. Kemudian di sini dikatakan yang kami analisa selanjutnya adalah tentu POV dari pelaku adalah santri pasti takut kalau diancam. Kemudian POV dari santri, aku harus patuh, aku takut kalau harus menyampaikan ketidaknyamananku. Kemudian POV dari alumni. Jadi dari kronologi cerita ini, kasus ini terbuka justru dari obrolan alumni. Jadi ada grup alumni, kemudian ada obrolan antar alumni, baru kasus itu terungkap. Artinya apa? Mungkin alumni ini berani speak up karena sudah menjadi alumni. Dan bisa jadi kasus ini tidak terungkap kalau misalnya ini hanya dibicarakan di kalangan santri. Tapi karena ternyata kasus ini sudah dibicarakan di kalangan alumni, alumni mungkin lebih punya kebebasan untuk mengungkapkan itu. Kemudian POV dari wali santri, ini juga agak sedikit lucu ya. Dari kasus ini justru orang tuanya itu tahunya juga dari kasus yang sudah dibicarakan. Jadi tidak secara langsung tahu dari anak kemudian melaporkan, tidak. Jadi dia tahu dulu ada kasus itu kemudian mengkonfirmasi kepada anaknya, baru setelah anaknya mengakui dilaporkan. Artinya kan di sini ada gap ya, ada gap. Ternyata tidak semua orang tua itu punya kepekaan untuk bertanya kepada anak, kamu di pesantren baik-baik saja enggak? Kamu di pesantren pernah mengalami hal-hal yang nggak nyaman nggak? Itu ternyata seringkali absen dari POV orang tua. Kemudian masa sih anakku di pondok mengalami seperti itu? Kan kalau kiai itu pasti benar, pasti bisa menjaga anak kami. Makanya itu tadi ada istilah pasrah bongkoan ya. Ini yang banyak sekali terjadi. Kemudian keterangan dari beberapa pihak ini kami hanya menambahkan ya. Jadi ternyata ada juga keterangan dari pihak pesantren bahwa atau keluarga pesantren tidak tahu adanya hal tersebut. Kemudian ada POV dari bunyainya, menjaga marwah lebih penting daripada, sebenarnya tadi ada typo-typo banyak ya karena kita dikejar waktu. Intinya ada kondisi di mana terkadang orang terdekat dari pelaku ini sengaja untuk mungkin pura-pura tidak tahu atau tahu tapi memilih diam demi marwah. Dan kami menganalisa juga dari pihak polisian dan dari kuasa hukum itu termasuk memiliki respon yang cepat. Jadi pelaku dilaporkan tanggal 3 Juni, tanggal 10-nya ditangkap. Ini juga menurut saya
Saya sering ngobrol begini, Ning Alisa dengan teman-teman di Lampung khususnya ya. Kenapa ya polisi itu kalau kasus pencurian itu lama, tapi kalau kasus pelecehan di pesantren itu cepat sekali nih. Apakah isu itu sangat seksi bagi mereka? Itu saya juga tidak tahu. Ya, tapi ini tentu ada positifnya ya. Berarti mereka gercep. Tapi ya itu tadi, kenapa kalau kasus pelecehan di pesantren itu kayak polisi itu gercep sekali gitu loh. Gitu gercep sekali dan media secepat itu untuk memblow up-nya kemudian dan itu menjadi ramai. Itu yang seringkali saya dan teman-teman obrolkan juga di Lampung. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau di Jawa itu kan pengaruh dari status sosialnya seorang kiai itu kan luar biasa sekali. Sehingga seperti kasus-kasus, contoh saja yang kemarin ya kasusnya yang di Jombang itu kan dilakukan pada tahun 2017. Dan itu masih alot 2019 dilaporkan tapi gagal ditangkap sampai pada akhirnya itu jebol pada tahun 2022. Itu betapa rentan dan juga yang kemarin itu empat kasus itu juga lama gitu prosesnya kalau di pihak berwajib. Apakah di Lampung itu status sosial yang dimiliki oleh seorang kiai itu masih tidak berpengaruh terhadap pihak berwajib? Artinya pihak berwajib itu berani gitu loh, biasa aja lah kiai gitu. Di luar faktor X ya mungkin kita pinggirkan terlebih dahulu. Apakah ini mau merusak nama pesantren dan lain sebagainya, itu kita pinggirkan terlebih dahulu. Kan ini pengaruhnya itu lebih besar mana kiai dan juga pihak berwajib di situ. Terima kasih nih. Mungkin sependek yang saya tahu dari kasus-kasus yang saya baca gini. Mungkin kalau di Lampung itu kan kiai itu tidak, pengkultusan kiai dalam tradisi masyarakat di Jawa dengan di Lampung itu berbeda. Jadi di Lampung itu nih, sepanjang yang saya tahu, kasus seperti itu cepat sekali nih, sangat cepat. Itu melebihi kecepatan kasus-kasus kriminal. Bahkan terkadang kita itu tidak tahu kejadiannya, tahu-tahu sudah ditangkap. Nah kalau seringkali kan di Jawa itu desas-desusnya sudah ada, tapi kok nggak diproses-proses. Tapi beberapa kasus yang terjadi di Lampung, bahkan di sekitar, mungkin saya juga tahu ya lokasi dan itu, kita tahunya justru ketika sudah terjadi penangkapan. Oh secepat itu gitu. Bahkan kadang-kadang ya itu tadi, entah ini sesuatu yang positif atau negatif, kadang kita itu jadi curiga juga gitu loh, kok sebegitu sensinya sih gitu. Tapi balik lagi kalau memang ini kita ngomongin soal penanganan kasus seksual di pesantren, saya kira ini sesuatu yang bagus gitu. Kalau kemudian isu ini dianggap sesuatu yang harus cepat ditangani oleh pihak kepolisian, dan saya nggak tahu kalau di Jawa seperti apa. Terima kasih. Yang terkait kepolisian itu punya satu kaidah. Semua hal yang berpotensi menimbulkan keramaian publik itu harus diselesaikan secepatnya. Itu prioritas. Makanya no viral no justice itu bukan kebetulan sebetulnya. Tapi memang paradigma itu, mental model itu ada di kepolisian. Makanya kasus-kasus yang terkait politis itu cepat. Kasus-kasus yang menuai perhatian publik itu pasti cepat. Dan kalau pesantren itu mereka takut sekali kalau sampai ini viral gitu. Jadi mereka pasti akan mempercepat pemrosesan, kecuali kalau ada pihak-pihak yang punya kepentingan gitu ya, ada ada backing-backingan dan lain-lain, itu bisa lama. Jawa Timur secara kasus Jombang itu kenapa lama? Karena ayahnya ini penasehat spiritual hampir semua jenderal polisi. Serius itu. Jadi jenderal-jenderal polisi bukan hanya yang tugas di Jawa Timur, itu banyak yang sowannya ke sana. Gitu. Karena sama aja, jenderal-jenderal itu juga ada ya itunya lah gitu ya. Gitu. Jadi itu clear sekali, makanya kita butuh 4 Kapolda untuk bisa menyelesaikan kasus Jawa Timur itu, kasus Jombang itu. 4 Kapolda. Dari kasusnya pertama kali ketahuan ya, sampai bisa diselesaikan,
Dan itu kita selalu berusaha untuk mengadvokasi ke Kapoldanya ganti, kita ini lagi Kapoldanya ganti. Nah kebetulan waktu yang kenapa bisa dibongkar itu karena Kapolresnya itu kita pepet terus gitu. Yang dilalah Kapolresnya ya rotok-rotok santri gitu ya waktu itu. Dia dekat dengan banyak Gus juga gitu, dan kita berhasil memperkuat dia gitu. Jadi setiap kan itu beberapa kali ya dicoba, terus ditahan oleh pengikut, dicoba itu kita terus nyemangatin si Kapolresnya itu gitu. Saya WhatsApp terus gitu, Pak Kapolres kita gini-gini gitu-gitu terus lah. Sementara dari pusat juga kita jadi menang-menangan pengaruh waktu itu. Iya, makanya 4 Kapolda itu. Sampai 4 Kapolda itu karena susah sekali, dan pada Kapolda yang ketiga itu yang kita tahu bahwa walah jenderal-jenderal polisi soalnya Rene gitu. Gitu waktu itu. Walaupun soalnya nggak ada hubungannya dengan kasus tersebut sebetulnya ya. Gitu. Matur nuwun sanget tambahan-tambahan dari Ibu Alisa tadi ya, soal polisi, bagaimana mental model polisi dan mengapa satu kasus bisa cepat, satu kasus bisa lama gitu. Pasti ada faktor-faktor politis dan hal-hal yang invisible begitu ya, yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Alisa, bisa soal backing politik, soal pengaruh dan soal-soal yang lain. Oke, baik teman-teman sekalian, saya kira menarik ya tadi yang sudah disampaikan semuanya. Ternyata pola trennya itu hampir semuanya ada itu kayak manipulasi gitu ya. Terus minta pelayanan, bisa pelayanan makanan, bisa pelayanan berupa pijat memijat. Nah ini kayaknya harus di highlight betul, betul-betul dikasih tebal gitu ya, tanda tebal. Ini harus betul-betul diwaspadai karena itu semua dibungkus oleh doktrin ketaatan terhadap guru yang tadi ya buta tadi. Kemudian di struktur penyebab juga hampir banyak semua tadi di 5 itu ada soal tidak adanya aturan atau batasan relasi antara santri dengan guru, santri laki-laki dengan santri perempuan, senior dengan junior. Iya, secara tertulis. Seperti tidak ada child protection policy gitu ya, yang mestinya itu ada gitu ya, kebijakan memang untuk perlindungan anak. Itu yang seperti digembar-gemburkan UNICEF beberapa tahun yang lalu. Ini juga dibungkus dengan adanya ancaman-ancaman dan pembungkaman yang dilakukan oleh relasi yang lebih kuat ke yang lemah. Itu tadi juga hampir semua ada. Kemudian isu tentang pengasuhan kolaboratif. Ini nampaknya dari semua kasus tidak ada andil orang tua di dalam proses memantau anak-anaknya yang ada di pesantren. Nah mungkin ke depan ini juga menjadi garapan kita, gimana orang tua ini juga bisa melek gitu ya, bisa sensitif dan responsif terhadap persoalan-persoalan keamanan anak-anak kita. Nggih, saya kira itu Ibu Bapak sekalian, terima kasih luar biasa diskusinya yang sangat produktif. Sesi ini kita tutup dulu dengan power boost untuk kita semua. 1, 2, 3. Baik, kalem sekali, semakin malam semakin kalem. Power boost. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita tenang. Untuk sebagai pembatas sesi ini dengan sesi sebelumnya, saya minta panjenengan berdiri deh. Berdiri dulu di tempatnya. Nggih, kita peregangan sebentar. Kita peregangan, boleh meregangkan otot-ototnya. Bebas ke kanan, ke kiri. Kalau saling memijat boleh enggak? Trauma ya. Ya Allah. Iya. Gimana? Boleh enggak? Ya. Silahkan boleh memijat. Boleh ya. Ya nanti gantian.
Iya, karena memijat tadi menjadi modus. Oke, monggo. Silakan berbalik. Weh. Gerek. Nggih. Oh, ini garwane ning Uswa ya. Oke. Oke. Sudah. Sampun cekap. Ada. Monggo. Barusan saya bahas sama Dek Ning Afada memang mengenai isu kolaborasi wali santri. Iya. Duduk nih. Kan udah selesai, mau pijet lagi. Isu tentang kolaborasi wali santri itu memang sepertinya case by case ngening tergantung dari tipikal pesantrennya. Kalau misalnya tipikal pesantren yang hari ini misalnya kata pondok pesantren yang masuk dalam kriteria pesantren modern itu malah orang tuanya malah cenderung intervensif. Ya, malah cenderung kritis, kemudian sangat mengamati karena mereka kan orang-orang well educated dan well informed gitu. Jadi ada apa dikit gitu sangat peka. Dan terus kemudian malah gampang memasukkan ke status, intervensi ke kita, ini kenapa dan sebagainya seperti itu. Jadi memang saya kira tergantung karakter tipikal pesantren dan juga wali santri. Iya, gitu, terima kasih. Monggo. Matur nuwun. Tadi ketika membahas ternyata banyaknya korban itu laki-laki gitu kan. Itu jadi saya teringat obrolan dengan seorang nih waktu itu cerita bahwa di pesantrennya barusan ada kasus ini ya, kekerasan seksual antar laki-laki gitu dari santri yang senior ke yang junior. Nah waktu itu saya sempat ketika ngobrol sempat pikir jangan-jangan apa ini ada ngaruhnya ya ketika di pesantren itu yang selalu dibahas adalah batasan antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak membahas batasan hubungan sesama jenisnya. Jadi misalnya adab bersikap antara sesama jenis gitu kan, batasannya apa aja itu nggak pernah dibahas. Jadi ketika mereka berusaha menghindari ini sentuhan dengan lawan jenis, mereka menganggap itu nggak apa-apa kalau dengan sesama jenis karena selama ini yang dibahas itu gitu. Karena profiling dari yang pelakunya itu dia itu aktif gitu kan di OSIS, anaknya terlihat baik kok melakukan itu gitu kan, yang nggak habis pikir itu gitu. Jadi jangan-jangan dia nggak tahu ya gitu kan batasannya, kalau jangan-jangan dia nggak nganggep itu salah gitu aja, atau jangan-jangan dia karena dia pernah jadi korban juga seperti itu. Itu sih. Terima kasih Mbak Emma. Terima kasih Mbak Emma. Monggo. Terima kasih, ini sekedar sharing tentang kekerasan seksual yang dialami oleh santri cowok. Saya pernah dapat bocoran dari santri yang dia juga pernah jadi korban. Terus saya tanya, kapan itu? Dulu waktu masih santri baru. Kok bisa? Ya karena biasanya senior itu nyari anak cowok yang baby face, Koreaan yang unyu-unyu itu yang kerap menjadi korban seperti itu. Dan saya tanya apakah pelakunya masih ada sekarang di pondok? Enggak, sudah berhenti. Gitu. Kebetulan yang cerita ke saya itu yang korbannya. Gitu. Dan katanya banyak teman-teman seangkatan dia yang kira-kira punya muka-muka lucu gitu kerap menjadi korban dari senior. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya kira kalau kita semua ikut halakoh yang diselenggarakan oleh RMI Jogja. Kemarin pada ikut Neng? Nah, itu kan jelas salah satu psikolog narasumber waktu itu mengatakan sebagian besar korban, sebagian besar pelaku hari ini adalah korban di masa lalu. Gitu. Jadi bayangkan kalau hari ini kita menuai panen kekerasan di pesantren, kita nggak bisa membayangkan beberapa tahun yang lalu terjadi apa gitu di pondok pesantren kita. Mungkin ada banyak korban-korban yang tidak sempat berbicara sehingga kita hanya bisa menuai dampaknya di masa-masa sekarang.
Itu statementnya jelas nggih, kemarin psikolog itu menyatakan seperti itu. Jadi korban itu juga punya potensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. Betul. Nah, pelaku, betul. Jadi sudah ada stigma-stigma dulu. Betul, harus holistik ya Neng ya. Oke, aku tadi mau ngomong apa ya? Oh mau ngomong lagi, nggih. Kemudian saya mau bertanya, kan tadi kan setiap korban itu berpotensi menjadi pelaku, ngoten nggih. Berarti kalau misalkan kados ngoten, apakah mungkin atau apakah ada semacam asesmen psikologi bagi santri atau santri itu santri baru untuk melihat apakah anak ini nantinya berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya. Mungkin kalau misalkan kait dos asesmen untuk melihat orang ini punya potensi sosiopat psikopat gitu kan ada. Apakah juga ada asesmen psikologi untuk melihat apakah anak-anak ini berpotensi nantinya untuk menjadi pelaku kekerasan? Oke, Zeh, kayaknya pertanyaannya untuk Ibu psikolog deh. Apakah ada asesmen psikologis untuk mendeteksi santri itu apakah punya kecenderungan untuk menjadi pelaku atau tidak? Monggo. Ya, ingin sedikit menambahkannya terkait tadi pembahasan ada korban laki-laki seperti itu. Kebetulan saya juga waktu itu pernah mendengar tentang korban laki-laki seperti itu. Dia cukup trauma ya, bahkan ada niat untuk ya mengakhiri hidupnya seperti itu. Dan dia bercerita, mohon maaf ini trigger warning ya, ning semuanya, ini trigger warning. Nah terus korban tersebut itu berbicara bahwa kenapa kalau misalkan memang di sisi advokasi seperti itu, kenapa kalau misalkan perempuan yang menjadi korban itu cepat penanggulangannya atau respon gitu, baik itu di masyarakat, di kepemerintahan dan juga lembaga-lembaga lain. Tapi ketika misalkan korban laki-laki, ketika dia baru cerita, dia tuh sudah distigma bahwa mungkin kamu menikmati, nggak mungkin kamu jadi korban gitu loh. Jadi itu baru di satu tahap cerita saja dia sudah di stigma seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika diproses ke jenjang yang selanjutnya seperti itu, dia juga berspekulasi bahwa ya di campaign atau mungkin keterbukaan informasi dan sebagainya untuk korban kekerasan seksual yang laki-laki itu kurang begitu kurang begitu disorot begitu, karena biasanya ketika dia membicara tentang korban perlindungan itu adalah perempuan dan anak begitu, tapi kurang begitu dilihat kalau misalkan bagaimana proses advokasi atau pemulihan yang laki-laki seperti itu. Terus ingin menanggapi juga sebenarnya ini terkait ini ya kalau misalkan ada korban kekerasan seksual baik itu di pesantren atau dimanapun begitu, saya sering kali mendengar bahwasannya korban itu sering dipaksa untuk menerima restoratif justice gitu ya, untuk perdamaian secara sepihak atau perdamaian saja begitu, padahal kan sebenarnya tidak bisa diringkas seperti itu begitu kan dari beberapa proses yang panjang. Jadi mungkin itu saja sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Neng. Susah memotong pembicaraan yang sangat menarik ini, tuh kan? Masih ada lagi. Oke. Mungkin sudah jam 21 lewat ya Neng. Oke. Mungkin kita keep dulu, besok lanjut ya Neng ya. Gak apa-apa ya. Oke. Saya kira kenapa laki-laki tidak banyak yang melapor atau tadi di stigma, kayaknya jawabannya ada di budaya atau ideologi kejantanan deh. Gitu ya. Soal ideologi kejantanan yang sudah membudaya gitu ya, bahwa laki-laki kok jadi korban sih gitu. Kayak gak iso nglawan tah, kon gak duwe kekuatan tah gitu. Kayak gitu-gitu.
Nggih, lanang apa ora gitu loh. Nah itu padahal kan sebetulnya laki-laki juga banyak ya Neng ya. Terus juga perempuan, kita belum melihat ada perempuan yang menjadi korban perempuan juga. Ada loh. Iya, perempuan jadi korban sesama perempuan. Wah itu juga ada, cuman belum ada laporannya. Tapi nggak usah dibuka ya, nanti rame lagi. Oke, terima kasih. Neng, saya nggak apa-apa dulu. Kan analisis stakeholder. Cepet ya. Wadah, langsung dibuka. Langsung dibuka. Neng, oke, nggih, sekedap besok kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa informal juga. 1, 2 sampai 6. Iya, ditulis. Masih pikiran. Di sini. Oh, ada sticky note. Oh, nggih. Nyon saya Neng, matur nuwun Bu Alisa yang sudah memberi solusi. Neng, nggak apa-apa Neng, sticky note-nya nanti aja gimana? Nggih, setelah sesi ini selesai, nggih toh menjelang tidur biar nggak jadi mimpi buruk gitu kan. Nanti ditulis. Nah, niki kami sebelum masuk ke presensing, social presencing, kita akan mencoba melakukan analisis stakeholder Neng, tapi cepet aja. Nggih, cepet nanti karena akan dipertajam di sesi selanjutnya. Niki kita akan memetakan sistem seputar kekerasan seksual di pesantren. Yang perlu panjenengan gambarkan adalah kira-kira apa atau siapa atau pihak mana yang gini, apa, siapa, atau pihak mana yang menjadi bagian dari elemen sistem. Kan we are system kan, kita ini kan sebuah sistem besar sebetulnya. Gak ada yang terpisah dari sistem. Jadi mari kita lihat, tadi panjenengan sudah membuat gambaran iceberg analysis, sudah tahu siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah ini kita hanya menggambarkan saja, kira-kira opo, sopo, atau pihak mana yang menjadi bagian dari elemen sistem besar soal kekerasan seksual di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan hubungan antar struktur itu. Kira-kira hubungannya dekat, apa jauh, negatif atau positif. Oke, kemudian yang ketiga ya, bagaimana hubungan antar unsur atau elemen yang kita harapkan? Pengennya gimana sih? Pengennya yang namanya P2T, P2A itu bisa menjadi supporting system bagi pesantren ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini. Itu kan harapan ya. Tapi kenyataannya gimana keadaan hari ini? Apakah sudah cukup positif atau masih dalam kondisi negatif gitu. Yang ketiga, terus yang keempat, apa yang mungkin dilakukan untuk mengubah relasi antar elemen atau pihak? Ya ini pertanyaannya sih, tapi kalau digambarkan itu simple, seperti di gambar ini dulu saya juga diajari Mbak Alisa juga, nyuwun sewu Neng. Nggih, niki dibesarin bisa? Di bawah niki loh. Nah ini waktu itu kita contohnya bikin peta, peta untuk sistem yang ada di moderasi beragama gitu. Siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat? Siapa pihak-pihak yang terlibat? Hubungannya negatif atau positif? Kalau mungkin hubungannya sama parpol masih jelek, hubungannya sama aparat penegak hukum masih kurang intensif. Yaitu kita gambarkan saja. NGO misalnya, ada enggak hubungan kita seperti apa sih dengan NGO lokal kita? Nih, ternyata hubungan kita dengan dunia pendidikan cukup bagus. Sudah ada kurikulum yang membicarakan soal itu misalnya. Jadi kita cuman ingin tahu siapa yang sebetulnya terlibat, pihak-pihak yang terkait dengan isu ini di lingkungan kita masing-masing, dan tolong jelaskan hubungannya. Makaten nggih? Berat enggak nih? Betul. Ngapunten nggih Neng, ini agak di gitu. Semangat. Baik, kita kembali lagi ke kelompok yang tadi, kelompok yang sebelum ini. 1, 2, 3, 4, 5.
Iya, kembali ke kelompok biar nggak usah bikin kelompok lagi. Monggo jenengan gambarkan saja sebentar, waktunya 15 menit cukup. Nanti tidak perlu dipresentasikan, kita cukup menggambarkan saja, nanti kita pasang di situ. Nggih, monggo Neng. Nggih, pakai itu. Monggo Neng.